era digital. Topik ini penting karena sekarang media sosial menjadi tempat besar untuk berdakwah dan membentuk gaya hidup anak muda. Perkenalkan, saya Irfan Rahman sebagai moderator dan saya Ismail Putri dengan NIM 432546. Saya Sinjamal Hajara Tunur dengan NIM 432502. Dan saya Fida Lestari dengan NIM 432502. Oke, baiklah, tanpa memperpanjang, langsung saja kita masuk ke materi. Kepada pemateri pertama yaitu Isma, dipersilakan. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini Isma akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama tentang fenomena influencer muslim. Nah, sekarang banyak kita lihat influencer muslim yang aktif di berbagai media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, di platform tersebut mereka tidak hanya mengunggah foto atau video biasa, tapi mereka mengunggah suatu foto atau video yang bersifat mengajak, mengedukasi, dan menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam dengan lebih dekat dan relate sama kehidupan kita. Jadi, dakwah itu sekarang tidak mesti harus kita dapat dari ceramah formal seperti setelah sholat subuh, ada kajian, tidak mesti harus dari sana, tapi kita bisa mengaksesnya melalui teknologi, melalui media sosial tadi, karena sifat dari kontennya itu yang lebih ringan dan mudah kita pahami. Selanjutnya itu adalah platform media sosial yang biasa digunakan oleh influencer. Yang pertama itu di Instagram. Biasanya di Instagram influencer muslim itu mengunggah foto atau video seperti out of good day, kemudian quotes Islami atau edukasi singkat yang menginspirasi yang melihatnya. Seterusnya itu ada YouTube. Nah, kalau di YouTube influencer muslim ini biasanya mengunggah video yang durasinya cukup panjang, seperti vlog Islami atau kajian ringan yang durasinya sedikit lebih panjang. Selanjutnya itu ada TikTok. Nah, di TikTok biasanya influencer muslim itu mengunggah foto bahkan video yang lucu, kreatif, yang menginspiratif, sehingga ketika orang melihatnya mereka tertarik dan merasa tersentuh dari konten tersebut. Jadi influencer muslim tersebut bahkan kita memiliki ruang yang cukup luas untuk menyebarkan ajaran-ajaran. Selanjutnya itu adalah dakwah di era digital. Dakwah di era digital itu intinya kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang lebih cepat penyampaiannya dan lebih luas cakupannya. Nah, keuntungannya itu ketika kita mempostingnya atau mengunggahnya, siapapun bisa melihatnya dimanapun dan kapanpun. Tapi tentu ada tantangan yang lebih besar dari hal tersebut, seperti risiko salah informasi atau orang yang belum paham agama tapi sudah berani bicara soal agama di internet. Oleh karena itu, kita harus menggali kembali informasi yang kita dapat dari dakwah tersebut, tidak menelannya secara mentah-mentah. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh materi berikutnya. Oke, baik. Dari penjelasan Isma tadi, saya ingin membahas tentang personal branding influencer muslim. Jadi personal branding di era modern seperti sekarang itu, apalagi influencer muslim itu sangat penting ya teman-teman. Apalagi kan kalau kita lihat itu dalam influencer muslim itu yang dalam di benak pikiran kita itu pakaian yang sopan, pakaian yang rapi, cara bicara yang baik, dan apapun yang mereka lakukan itu kita tiru gitu kan. Apalagi mereka itu personalnya itu dalam kasus yang kayak hal-hal kebaikan tentang Islam gitu. Jadi personal branding ini sangat
dan kita akan memberikan kritik untuk influencer tersebut gitu kan teman-teman. Jadi walaupun sudah bagus, tapi tetap ada masalahnya gitu. Kayak misal kita tuh kebanyakan waktu di TikTok itu kita lihat orang-orang yang personal brandingnya muslimah, terus tiba-tiba terkenal, terus sesudah terkenal mereka jadi melenceng. Nah itu juga termasuk tantangan digital teman-teman. Karena apa? Karena setelah kita melihat bagaimana caranya orang itu aktif dalam bersosial media, lalu melihat orang-orang di sekitarnya, pasti bakal berpengaruh, berdampak untuk diri kita sendiri. Walaupun tadinya kita sudah dianggap orang lain itu, ih keren banget sih dia, pasti gitu. Jadi influencer besar itu lebih gampang muncul di FYP, sedangkan dakwah yang lebih dalam malah kalah algoritmanya. Karena apa? Karena yang paling bahaya itu salah informasi. Kalau salah tapi followers percaya, itu bisa jadi masalah besar. Kenapa jadi masalah besar? Karena menurut saya, kalau misalnya kita melihat suatu fenomena influencer yang misal dia itu menyampaikan dakwah dengan cara yang baik, bijaksana, terus setelah itu mereka melenceng ke arah yang tidak baik, pasti kita sebagai penonton itu bisa marah gitu teman-teman. Kan gitu kan. Jadi bukan hanya enak dilihat, enak dipandang, tapi juga harus menjaga apa sih etika dan tantangannya. Kita juga harus tahu sebagai influencer muslim kalau misalnya kita nanti ada minat ke arah ke sana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan solusi dan etika untuk influencer muslim. Karena dakwah itu tanggung jawab influencer muslim perlu punya etika. Yang pertama, menyeimbangkan antara dakwah dan iklan. Dan yang kedua, menghindari konten-konten yang bisa menimbulkan fitnah. Dan yang ketiga itu konsultasi atau kolaborasi dengan orang-orang yang lebih paham dengan agama. Terus yang keempat, menyampaikan dakwah itu secara lembut, dengan cara yang lembut. Dan yang paling penting memastikan informasi itu udah benar apa belum gitu. Ada beberapa ayat Al-Quran yang bisa jadi pegangan influencer muslim. Dalam Quran surat An-Nur ayat 19 yang melarang kita untuk tidak menyebarkan hal-hal yang buruk, teman. Terus yang kedua, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 memerintahkan kita agar kita itu berkata jujur. Dalam Quran surat Luqman ayat 18 tentang larangan kita untuk bersikap sombong. Dan yang terakhir, dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang mengajarkan dakwah dengan hikmah dan perkataan yang baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Oke, baiklah, terima kasih kepada tiga pemateri yang sudah menjelaskan tentang fenomena influencer muslim di era digital ini. Dan saya akan menyimpulkannya, yaitu dapat disimpulkan influencer muslim punya peran besar dalam menjabarkan nilai Islam di era modern. Kalau mereka menjaga etika dan kejujuran, influencer muslim bisa membawa banyak perubahan positif. Baiklah, sekian dari kelompok 5. Saya sebagai